Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Melanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Masail Jahiliyah pada masalah kedua, yakni perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Memasuki halaman 20 pada alinea yang kedua, yakni Syekh Shalih Fauzan mensyarah kitab ini dengan mengatakan, itulah sifat-sifat orang jahiliyah dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan hal itu seraya berfirman. Ini terkait dikatakan itulah sifat-sifat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, yakni orang jahiliyah, mereka berselisih dalam masalah urusan agama mereka. Kemudian Syekh Fauzan hafizahullah mengutip firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum, ternyata orang-orang yang menyekutukan Allah, ciri pertamanya yakni mereka berselisih. Sebagaimana ayat ini, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ciri pertamanya berselisih. Senang berdebat kusir. Yang debat kusir itu ditujukan bukan untuk mengedepankan kebenaran, tapi ditujukan untuk membela pendapat mereka yang sumbernya dari al-hawa, hawa nafsu. Bukan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bukan. Kemudian wa kanu syia'an, dan mereka dengan pendapat mereka tersebut berbangga diri. Sudahlah salah, tidak mengikut dalil, bangga gitu. Ini loh saya. Dengan cara saya, dengan keyakinan saya, dari guru saya, dari kiai saya. Agama itu bukan dari kiai. Agama itu dari Allah Jalla wa'ala, dan beliau saja hanya bertugas sebagai Rasul, penyampai. Para nabi dan Rasul itu tidak mengarang syariat. Kenapa mereka diutus kepada kita? Karena mereka, para nabi dan rasul, dari kalangan manusia. Kenapa tidak malaikat? Karena bukan dari kalangan kita. Sebagaimana banyak orang-orang Nasrani dan Yahudi mengatakan, mengapa tidak diutus malaikat gitu loh. Allah Jalla wa'ala tidak mengutus, melainkan yang sejenis manusia dengan manusia. Di sana kemudian dari Nuh alaihissalam sebagai Rasul sampai beliau sallallahu alaihi wasallam direndahkan manusia. Loh, kenapa kok Rasul Allah jalan-jalan di pasar? Kan punya kebutuhan. Kok mereka kawin? Kok mereka punya anak? Kok mereka sakit? Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak yakin. Bahkan sampai seseorang yang berderajat Khulafaur Rasyidin
yakni Umar bin Khattab, seakan tidak yakin wafatnya Rasulullah SAW. Begitu goncangan iman itu kuat. Sehingga Abu Bakar menjelaskan kepada Umar, kata Umar, seakan-akan penjelasan Abu Bakar itu sesuatu yang baru dia dengar. Padahal bergaul dengan Rasulullah, menjadi mertua Rasulullah ini sudah. Hafsah itu adalah anak Umar. Tapi tetap goncangan itu seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang murtad dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka berpecah belah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah Ta'ala dikutip oleh Syekh Fauzan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Ini adalah sikap Rasulullah dimintakan oleh Allah sesungguhnya dengan tauqid terhadap orang-orang yang memecah belah agama mereka, adalah mereka merasa bangga terhadap golongan yang mereka, kemudian kamu tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Jadi setelah dakwah disampaikan, dakwah itu adalah sampai ke hati manusia dengan hidayah Allah Jalla wa'ala, bukan dengan yang lainnya. Maka hidayah ini bukan milik Rasulullah, bukan milik para nabi dan rasul, milik Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian ketika beliau menyampaikan dakwanya, kebanyakan manusia mengingkari dakwah para nabi dan rasul, mereka terlepas dari pertolongan Allah Jalla wa'ala, dan Rasulullah SAW terlepas dari mereka. Tidak memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang lain, kita sampaikan saja. Kita kan ingin di masjid kita gimana sunnah ditegakkan, imamnya sesuai dengan sunnah, begitu tidak? Muazzinnya sesuai dengan sunnah, segala pelaksanaan daripada pengaturan manajemen masjid sesuai dengan sunnah, tidak ada kotak amal di dalam masjid, kalah dengan gereja. Ada nggak di gereja kotak amal? Tidak ada. Di biara ada nggak? Sejak kapan di masjid Nabi SAW ada kotak amal? Bayangkan coba. Ketika ada listrik, perlu AC, akhirnya kotak amal ada di situ. Di zaman Nabi SAW tidak pakai listrik. Isya, subuh, gelap. Orang munafik tidak datang sholat. Tapi nggak ada kotak amal di situ. Masya Allah. Zaman beliau SAW, pelepah kurma masjidnya. Tiang-tiangnya batang kurma. Beliau sholat kalau hujan bocor. Sujud, kening beliau menempel pasir. Nggak pakai keramik atau granit kan? Nggak ada yang nyapu-nyapu kan? Ketika mulai ada yang nyapu, perlu listrik, kotak amal di mana-mana. Jadi pengemis. Ternyata yang mewah jadi pengemis. Yang sederhana, sebagaimana masjid beliau SAW, tidak ada kotak amal. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kaum muslimin malu. Ketika meninggalkan sunnah beliau SAW. Masjid itu bisa dibangun dengan wakaf. Masjid Madinah itu kan dengan wakaf. Kemudian dengan wakaf lagi. Tidak ada kotak amalnya di mana-mana. Karena siapa? Masjid itu punya kita. Kata orang Barat bilang sense of belonging. Betul nggak? Rasa memiliki masjid itu bukan milik seseorang, jadi milik kita masjid ini. Apa yang kurang kita yang turun. Listriknya saya tanggung, marbotnya saya tanggung, imamnya saya tanggung. Nggak harus tanya, antum mau nanggung? Enggak. Kalau kita sanggup, jangan sedikit-sedikit
bikin proposal. Seperti orang kurang kerjaan. Senantiasa tangan di bawah. Beliau mengatakan bahwasanya al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas yang mulia, bukan tangan di bawah. Itu hadisnya panjang. Ya hakim, wahai hakim, innal mala hadirun qalbun. Harta itu adalah manis dan hijau. Faman akhadha bi israfi nafsi lam burika lahu fi. Kalau kamu mengambilnya dengan tamak, tidak dikasih keberkahan di dalam. Sebaliknya, kalau kita mengambil dengan rasa syukur, Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Kemudian beliau menutup hadis itu, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Lihat kalau bikin masjid. Gentong, tong, ada di pinggir jalan. Di tengah jalan, tong. Bikin masjid, bikin gereja ada nggak? Tong tengah jalan. Mayoritas taruh tong, kemudian teriak-teriak, Allahu Akbar di tengah jalan. Mana Allahu Akbar? Malu sama tong. Kalau Allahu Akbar, bukan tong ditaruh. Malu, na'udzubillah sama na'udzubillah. Berapa masjid meninggikan. Di antaranya bentuk daripada tanda hari kiamat, beliau mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tatanaha fil masajid. Orang berlomba-lomba memperhias masjid. Orang kiamat bilang, itu saya baba muncul Dajjal katanya. Itu masjid diperhias indah, itu tanda daripada kiamat. Jauh amat. Berlomba-lomba bikin menara seperti Masjidil Haram. Betul nggak? Banyak nggak? Masjid disamain mirip seperti Masjidil Haram. Yang ada apa? Kita bersaing satu dengan lain. Karena apa yang muncul di hati kita? Ketika dibukanya dunia, kata beliau SAW, kedengkian. Beliau SAW tidak takut kita miskin. Beliau takut kita kaya malah. Kalau kaya, bersaing nggak orang? Saling bersaing. HP aneh sama HP ente, ya HP ente apa? Mobil aneh sama mobil ente apa? Rumah aneh sama rumah ente. Sampai ada istilah sekarang ramai di sosial media, rumah sultan, mobil sultan, gitu nggak? Istilah sultan dipakai. Nah. Mestinya rumah syaiton, mobil syaiton, ngajak orang al-hakumut takatur, hatta zultumur maqabir, bermegah-megahan, berlomba-lomba di dalamnya. Padahal kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita lanjutkan. Jadi berlepas diri beliau SAW terhadap orang-orang yang memecah belah agama mereka. Innama amruhum ilallah. Seluruh urusan orang-orang yang memecah belah agamanya dikembalikan kepada Allah kelak di hari kiamat. Kita kasih nih petunjuk kepada mereka, ini yang jalan yang benar, ini tauhid, ini adalah as-sunnah. Mereka menolak. Karena kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan agama nenek moyang. Cara beragama nenek moyang. Nggak gitu kakek saya ngajarin. Dulu ustaz-ustaz kita nggak kayak gitu ngajarin. Sering ya dengan kata-kata itu. Jadi jangan salah dan keliru. Ustadz atau siapapun, atau kiai kita, atau siapapun, bahkan beliau SAW sendiri pun, kalau salah ya salah. Beliau pernah nggak ditegur oleh Allah Jalla wa'ala? Pernah. Itu surah Abasa diturunkan buat apa? Karena salah Nabi bersikap bermuka masam terhadap orang buta yang miskin. Tabiatnya, orang bertemu orang miskin sama orang kaya menghormati orang mana? Orang kaya itu tabiat manusia. Ketemu pejabat sama ketemu rakyat jelata. Beda nggak? Beda kan? Tabiat manusia bukan tuh? Tabiat.
Kita diundang sama Pak Jokowi. Beda nggak baju kita? Coba diundang Pak RT. Sekedarnya saja. Beda kan? Lihat. Mestinya boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh. Membeda-bedakan manusia. Jadi menghormati manusia itu adalah bentuk membedakan satu dengan lainnya, adanya al-kibri. Al-kibru. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Merendahkan orang lain. Maka beliau ditegur, turun surah Abasa wa Tawalla. Nabi saja salah, keliru. Apalagi cuman ustadz, doktor, atau siapa saja. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah tempatnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik orang yang bersalah ketika dia tahu dia kembali. Jadi dalam masalah ini adalah rumus hadis Nabi SAW. Siapapun selain Rasulullah SAW tidak maksum. Dia bersalah. Dan perlu diingatkan. Orang yang alim pertama yang mau menerima nasihat. Itu orang alim. Yang kedua berani mengatakan bahwasanya saya tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Itu orang alim. Kemudian yang ketiga adalah berani meminta daripada pendapat orang lain, bermusyawarah. Ini Nabi Rasulullah bermusyawarah. Nabi bermasalah dengan keluarganya, dengan istrinya, musyawarah dengan sahabat. Dalam peperangan musyawarah. Padahal Nabi itu dan Rasul gitu. Kita mentang-mentang ustaz sudah doktor ngambil keputusan sendiri. Jadi musyawarah. Itu adalah fitrah daripada manusia yang semuanya lemah. Jadi beliau SAW itu dibimbing oleh wahyu. Dan dia adalah Rasulullah dan Abdullah wa Rasuluh, hambanya dan utusannya. Beliau mengatakan, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Maksudnya sama dengan kita. Wa Rasuluh dan Rasulnya. Kemudian thumma yubayyinuhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-An'am 159. Jadi bahwasanya orang-orang yang memecah belah agama akan diputuskan di hari kiamat, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana isyarat dalam hadis yang menjelaskan tentang 73 golongan, orang-orang yang menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam masuk dalam 72 golongan yang sesat. Diadili Allah Jalla wa'ala dan dimasukkan Allah Jalla wa'ala di dalam nerakanya. Illa wahidah, kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Makanya kalau beragama Islam itu yang paling benar, yakni pertama panduannya Al-Quran sebagai nilai, yang kedua adalah As-Sunnah sebagai norma, yang ketiga pemahaman salafus soleh dalam memahami nilai dan norma ini. Bukan pemahamannya orang-orang di luar itu. Bagaimana para sahabat menyaksikan turunnya Quran, bagaimana mereka mengaplikasikannya, itu yang kita jalankan. Di mana itu didapatkan? Di dalam hadis-hadis yang sahih. Perkataan salafus soleh, para imam mazhab yang 4 itu menjelaskan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Utsman, perkataan Ali. Di sini agama yang benar. Gak akan sesat itu. Tapi kalau pemahamannya Quran dipakai, kemudian Sunnah dipakai, tapi kemudian dalam mengaplikasikan nilai dan norma itu dengan pemahaman selain salafus soleh, dengan pemahaman katakanlah Mu'tazilah, yakni
orang-orang yang cenderung dengan ahlul kalam, dengan akal kepala mereka, memahami agama. Apa yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal tidak diterima. Atau pemahaman Khawarij, yang mereka hafal Quran, mereka paham badai dengan hadis-hadis, tapi mereka membangkang, membenci, mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Mereka jatuh ke dalam hulu. Atau Asy'ariyah, yang mereka cenderung menyelisihi dalam asma wa sifat. Ini akibatnya apa? Yang diharamkan perbedaan di dalam agama, perbedaan di alam akidah. Nggak boleh berbeda dalam akidah. Dalam masalah fikih, ditoleransi sepanjang dalil-dalilnya memiliki kekuatan. Baik dalil itu dalam tingkatan sahih atau hasan. Maka tidak ditolerir dalil yang dhaif, apalagi maudhu yang palsu. Kita masuk ayat ketiga. Syekh Fauzan mengutip 3 ayat ini. Juga firman Allah Ta'ala ini menyimpulkan 2 daripada ayat Ar-Rum 31-32 dan Al-An'am ayat 159. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala tatafarraqu fih. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Syara'a lakum, ini maknanya syara'a fi'il madhi. Maknanya Allah telah mensyariatkan lakum, bagi kalian, minad dini wa ma wassa bihi, dengan agama yang telah diwasiatkan kepada siapa? Kepada Nuh. Kenapa Nuh? Tidak dikatakan Adam alaihissalam, karena Nuh ini termasuk Rasul. Kemudian walladzina auhayna ilaika, yang diwahyukan kepada kami, kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Disebutkan nabinya nih, siapa lagi diwasiatkan? Kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Ini maknanya kepada nabi-nabi yang menerima kitab, suhuf. Mereka adalah ulul azmi, para rasul yang sangat berat ujiannya dan sangat memiliki kesabaran. Kemudian an aqimud dina fala tatafarraqu fi. Apa wasiat Allah? Bahwasanya janganlah kalian memecah belah agama. Jadi kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Muhammad SAW diingatkan agar jangan memecah belah agama. Kemudian wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian memecah agama di dalamnya. Dalam Asy-Syura ayat 13, ini adalah wasiat dari Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai wasiat terakhir kepada Muhammad SAW terlarang. Nggak boleh yang dikatakan di dalam hadis yang maudhu, bahwasanya ikhtilafu min ummati rahmah, perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Ini salah, keliru. Hadisnya maudhu, hadis palsu. Kemudian dipasarkan oleh sebagian orang dengan istilah berbeda-beda tetap satu. Gimana berbeda mau satu? Tidak ada orang berbeda bisa jadi satu. Orang jadi satu itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baru jadi satu. Kalau masing-masing berbeda, membanggakan kelompok dan golongannya, mereka pasti berselisih.
Kan begitu, tidak akan menjadi satu. Maka rumus berbeda-beda menjadi satu itu rumus yang keliru. Ini partainya A, ini sektenya A. Ini satu, dia menyembah matahari dan juga menyembah Allah. Satu menyembah bulan, juga menyembah Allah. Satu meminta kepada patung, juga meminta kepada Allah. Satu meminta kepada kuburan, satu meminta kepada Allah. Bisa nggak disatukan? Bisa nggak musyawarah mereka kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika mereka memilih Tuhan selain Allah, mungkin nggak di atas langit ada dua Tuhan? Bagaimana jika ada dua Tuhan? Bisa bersatu nggak? Hancur. Maka yang disembah pun ilahnya adalah Allah Jalla wa'ala, mentauhidkan Allah. Kemudian yang diikuti pun satu, sunnah. Di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa menyatukan. Jika tidak bisa bersatu. Yang bisa menyatukan itu ialah tauhid. Tauhidullah. Kemudian yang kedua, tauhidur Rasul, mengesahkan Rasulullah SAW di dalam mutaba'ah. Tidak bisa bersatu tanpa yang demikian. Jadi bangsa Indonesia ini, yang banyak beragam suku ini tidak bisa disatukan. Makanya dikatakan Pancasila. Kenapa Pancasila ini? Karena di sana dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Baru bisa disatukan di sana. Tujuannya apa? Agar mereka mentauhidkan Allah. Tidak bisa disatukan orang-orang yang berbeda ini. Maka diambillah nilainya Pancasila. Dan Pancasila ini adalah nilai yang diambil dari sebagian ayat-ayat Al-Quran. Oleh pendiri bangsa kita. Maka Pancasila ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan dia sebagian nilai yang ada di dalam Al-Quran. Tidak komprehensif dia. 5 sila cuma. Seperti beriman kepada malaikat kan tidak ada di sana. Beriman kepada kitab-kitab kan tidak ada di sana. Gitu. Yang adanya keimanan kepada Allah, Tuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang lainnya melakukan hak dan kewajiban dari sila kedua sampai sila kelima. Yang ketiga lihat, persatuan. Iya, abluminan nasnya. Persatuan Indonesia itu boleh nggak berpecah maksudnya? Nggak boleh berpecah. Dalam bangsa kita saja tidak boleh berpecah. Apalagi di dalam agama. Makanya tidak bisa disatukan sepanjang orang tidak mentauhidkan Allah dan tidak mentauhidkan Rasulullah di dalam mutaba'ah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Fauzan. Itulah yang disyariatkan Allah Ta'ala, yaitu menegakkan agama yang merupakan agama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW ajma'in. Sebenarnya Islam adalah agama semua para nabi. Tetapi jika hanya mereka saja yang disebutkan, karena mereka adalah Rasul yang paling mulia, dan mereka termasuk ulul ajmi. Ulul ajmi ini. Siapa dia? Nuh alaihissalam. Siapa dia? Ibrahim. Siapa dia? Musa. Siapa dia? Isa. Kemudian Muhammad SAW. Pada Nuh, suhuf. Pada Ibrahim, suhuf. Pada Musa, Taurat. Pada Isa, Injil. Pada Muhammad, Al-Quran. Mereka Rasul yang mendapat cobaan yang paling berat. Dan mereka Rasul yang paling bersabar terhadap segala ujian di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Maka disebut 5 itu saja. Kemudian, tetapi jika hanya mereka saja yang disebutkan, karena mereka adalah Rasul yang paling mulia dan mereka termasuk ulul azmi, yaitu 5 orang, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW, ajma'in, kelimanya adalah ulul azmi dan Rasul-Rasul yang paling mulia. Allah Ta'ala telah mengambil janji dari semua Rasul, dan khususnya kepada 5 nabi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu. Nabi Muhammad nggak disebutkan namanya di sini. Wa minka dengan domir muttasil. Kata ganti orang saja dan dari kamu maksudnya. Maksudnya menerima wahyu kan Rasulullah. Gitu. Baru kemudian dari kamu wa min Nuhin pada Nuh dan Ibrahim, Musa dan Isa. Bahkan dalam ayat Al-Ahzab ini Nabi disebutkan pertama. Karena yang menerima wahyu. Begitu. Agama semua Rasul sama, yaitu hanya menyembah Allah Ta'ala semata, tidak menyekutukannya. Ini adalah agama semua Rasul secara umum. Dan khususnya 5 Rasul itu. Tidak diterima adanya perbedaan dan perpecahan. Jadi perbedaan perpecahan tidak diterima. Kemudian tidak diperkenankan setiap orang mempunyai agama sendiri dan setiap golongan mempunyai agama sendiri. Tetapi agama semua orang adalah satu, yaitu agama Allah Jalla wa Ala atas segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kenapa saya mengutip perkataan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Az-Zariyat 56 ini? Agama orang, semua para nabi itu satu. Beliau mengutip firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya ialah tauhid. Agama itu ialah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Itu adalah haqqullah ala ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beliau mengatakan hak Allah atas hambanya, Allah diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu. Hak yang terbesar. Makanya kalau ada orang melakukan dosa, dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak peduli dengan dosanya. Sekalipun dosanya seperti buih di lautan, sepenuh langit, sepenuh bumi, Allah nggak peduli. Sepanjang dia tidak disekutukan Allah. Laqaituhu bimisliha maghfirah, hadisnya Allah akan datang dengan ampunan sebanyak dia punya dosa. Maka kalau ada orang berdosa, berzina, makan riba, menyakiti tetangga, segala sesuatu kecuali menyekutukan Allah saja, tidak, dia selamat sudah. Termasuk orang yang masuk dalam syurganya dengan syafaat Allah Jalla wa'ala. Walau dosanya banyak. Celakanya orang kalau sudah menyekutukan Allah, nggak ada lagi. Maka dikatakan tuh di dalam hadis bahwasanya yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah, akan keluar sebatang leher di hari kiamat itu. Lahu ainani tubsirani, pada leher itu memiliki mata yang bisa melihat. Itu azab yang diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Walisanun yantik, pada leher itu ada lidah, lisan yang bisa pandai berbicara. Kemudian wa udhunani tasma'ani, dan telinga. Jadi sebatang leher ada mata, ada mulut, lisan, dan ada telinga. Ini siksa bagi orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ini ukiltu bisalatah, dia mengatakan saya diutus untuk 3 golongan. Semuanya terkait masalah menyekutukan Allah. Pertama, bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong, keras kepala lagi sombong. Kenapa? Karena keras kepala dan sombong ini
Sombong itu adalah pakaian Allah. Dia pakai. Maka dikatakan hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah diibadahi, dan manusia itu tidak boleh sombong dan itu mengambil sifat Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, kemudian adalah orang yang yad'u min dunillah, orang yang berdoa kepada selain Allah. Mohon kepada kuburan, memohon kepada pohon, memohon kepada tempat-tempat keramat, meminta hajat dan segala sesuatunya, itu dapat siksanya seperti itu di dalam neraka. Ya, ini sebatang leher yang ada mata, yang ada lisan, yang ada telinga. Itu mencaci, memaki, melihat dengan matanya yang tajam. Kemudian wal musawwirin, para pelukis. Itu siksanya ini. Karena kenapa? Melukis dan sombong itu tidak boleh. Itu semua menyelisihi, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat. Yang boleh sombong hanya Allah, makhluk nggak boleh. Allah nggak boleh ditandingi. Yang boleh melukis, membentuk wajah hanya Allah. Nggak boleh melukis makhluk. Al-Musawwir, Allah yang membentuk. Nama Allah asma wa sifat. Asmaul husna ada tuh. Makanya tidak boleh diserupakan seperti itu. Maka kenapa Syekh Fauzan kemudian mengutip firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini? Karena orang-orang yang berpecah itu di sini letaknya. Berpecah dalam masalah tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpecah dalam masalah tidak mutaba'ah dengan sunnah. Kalau dua ini kemudian tidak dipegangi, sesat. Akan berpilah, akan terpecah. Kemudian, semua makhluk, jin dan manusia wajib beragama satu, yaitu tauhid. Dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Cara melaksanakan ibadah itu telah dijelaskan melalui lisan para rasul, tidak diwakilkan kepada manusia, tetapi diturunkan kitab kepada kita dan diutus para rasul kepada kita. Lalu mereka berkata, inilah agama yang benar dan beginilah cara beribadah yang benar. Kalau ada orang mengatakan, memang kalau tidak ada contoh, nggak boleh. Sering nggak dikatakan gitu? Ini keliru. Memang harus ada contoh. Kalau nggak ikut Nabi, siapa mau diikutin? Kan pertanyaannya gampang. Kalau ada orang mengatakan, tanya sama kita. Jadi kalau nggak ada di zaman Nabi, jadi kalau Nabi tidak melakukan, kita nggak melakukan. Tinggal dijawab saja. Jadi yang mau dilakukan apa? Yang kita lakukan. Berarti yang kita lakukan lebih baik daripada yang beliau SAW lakukan. Ditanya sama dia. Tidak ada yang lebih baik kalau beliau SAW tidak melakukan, kita tidak melakukan. Tidak mungkin wafat beliau SAW, melainkan agama ini sudah sempurna. Makanya tidak ada lagi Nabi setelah beliau SAW. Kemudian, ibadah itu bersifat tauqifi. Tauqifi artinya itu adalah mengikut pembuat syariat. Tauqifi itu maknanya mengikut pembuat syariat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama juga bersifat tauqifi, maka bukan wewenang manusia untuk mensyariatkan agama kepada mereka. Tuh, manusia tidak berwenang. Siapa saja, bahkan beliau SAW. Tetapi hal semacam itu, kita lanjut halaman 22, adalah hak Allah Ta'ala. Dialah yang berhak mensyariatkan agama. Beliau boleh nggak bikin agama? Rasulullah SAW? Nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, ini ayatnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah.
Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Kalau kita mentaati satu kaidah dalam ibadah yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sama kita menyekutukan Allah. Ini ayatnya menjelaskan bahwasanya apakah ada sembahan-sembahan selain Allah yang mereka yakini mensyariatkan tata cara ibadah. Kalau kita mengikutinya, berarti kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, itulah pengingkaran Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebut agama hanyalah disyariatkannya saja. Yang disebut agama hanya yang disyariatkannya saja. Diturunkan dalam kitabnya dan melalui lisan para rasulnya. Karena itu agama bersikap tauqifi, yakni sesuai dengan pembuat syariat. Sedangkan para rasul itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Jadi para nabi dan rasul hanya menyampaikan saja. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala apa yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya, itulah kewajiban para rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka juga memeluk agama ini seperti manusia pada umumnya. Dan mereka adalah hamba-hamba yang menyembah Allah Ta'ala dengan agama yang disyariatkan Allah Jalla wa'ala kepada mereka dan umat mereka. Ini ayatnya dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, Syekh Fauzan mengutip, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Sampai di sini. Ini adalah penjelasan dalam surah Ali Imran ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang bercerai-berai dalam agamanya. Intinya adalah setelahnya datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala masih berdebat, masih nolak. Ini ayatnya, ini hadisnya diterima. Gak usah. Kalau orang datang kepada kita dengan kebenaran itu mendatangkan dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya yang saya katakan. Kemudian dia silakan mendatangkan. Ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan, ada orang yang mendatangkan seperti itu, diterima yang mendatangkan. Itu kebenaran. Jangan kemudian telah datang kebenaran itu, dia tolak. Menerima pendapat orang-orang yang tidak ada keterangan dalilnya. Atau kalaupun ada dalilnya, hadis-hadisnya yang lemah atau palsu. Maka yang demikian ditolak. Mengikut kepada dalil yang sahih. Sampai di sini. Ngakuin tapi tidak mengerjakannya. Ya. Kaburam maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu ayatnya. Amat besar kebencian Allah kamu mengakui satu hal yang kamu lihat kebenaran telah datang, kemudian kamu tidak mengerjakannya. Tahu dosanya orang yang tahu 2 kali lipat ketimbang orang yang tidak tahu. Maka dicela dia dengan ilmu yang telah hidayah telah datang kepada dia. Makanya orang-orang yang dekat dengan dakwah, para da'i, para duat, itu siksanya 2 kali lipat. Lebih berat daripada orang awam. Karena dia tahu. Kemudian dia melanggar. Jadi sebenarnya di dalam masalah ini banyak orang mengatakan saya tahu tapi saya belum mampu. Sering. Seperti itu. Namun dalam urusan dunia tidak seperti itu. Dia tahu dia kerjakan. Bahkan lebih daripada apa yang dia tahu. Misalnya dia mengerti tentang
IT, dia tambah ilmu IT-nya. Dia tambah lagi agar lebih paham, lebih mahir dan seterusnya. Begitupun kalau dia memiliki sesuatu investasi, dia nggak berhenti di situ. Investasi lagi yang lain, investasi yang lain lagi, betul nggak? Tapi kalau dalam sisi agama, kadang-kala sering mandek, mogok. Oh, berat juga ya? Oh, begitu. Ditanya, oh nanti deh. Oh nanti deh, kalau Anda sudah paham betul, siap pakai hijab, kalau Anda siap pakai jenggot, baru Anda berjenggot. Sekarang Anda masih dinas, nggak bisa. Gimana? Antum isbal? Oh, Anda masih dinas, ntar Anda dikeluarkan dari kantor saya. Jadi yang kasih rezeki dia, kantornya, bukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini syirik bukan dong? Orang yang meyakini kantor yang kasih rezeki bukan Allah, syirik. Itu. Pertanyaan lain ada? Kalau baju isbal nggak? Baju. Ya, baju itu ada isbalnya yang melebihi daripada pergelangan sebagaimana kaki. Isbal. Udah masih dibahas. Jadi isbal itu bukan hanya di kaki, termasuk di jadi harus dipotong. Ini anak punya baju tadinya lebih begini, dipotong ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.